Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Riz Lantera? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Riz Lantera, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas perihal mengenai rezeki tertutup rapat. Tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Ada 12 perilaku yang bisa bikin rezeki tertutup rapat meski kamu sholat dan bekerja siang malam. Dalam Islam, alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah untuk terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba, di mana semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah akan semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan yang berbunyi, "Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." QS Al-A'raf ayat 96. Lalu hal apa saja yang membuat rezeki seret? Sahabat Riz Lantera, berikut beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Haras, yang menyatakan bahwa sifat Ar-Razqu, Sang Maha Pemberi rezeki, tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah, tingkat larangannya sama dengan larangan penyematan Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambarkan secara jelas dalam Al-Quran. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia, maha tinggi dari apa yang mereka bersekutukan. Al-A'raf ayat 40. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rezeki selain darinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi adalah kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam penampakan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni yang pertama, hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lisannya selalu memuji kepada Allah. Yang ketiga, setiap jengkal anggota tubuhnya menantiasa melakukan amal soleh. Syekh Sholih bin Abdul Aziz menegaskan bahwa adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasanya setiap nikmat yang didapatnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tak akan mungkin terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyadarkan tiap kenikmatan hanyalah kepada Allah. Bila hal ini terjadi, kufur nikmat, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesirikan yang membuat berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 ditegaskan bahwa dalam sikap mudah bersyukur dan melibatkan kerendahan hati dan juga sadar bila semua rezeki
kesehatan, dan ilmu hanyalah berasal dari Allah, akan semakin melimpahkan nikmat yang diberikan Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya Dia kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. QS Ibrahim ayat 7. Kemudian yang ketiga adalah kikir atau bakil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dia hinggapi sifat kikir atau bakil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rezeki. Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, berulang kali mengingatkan efek dari sifat setan yang satu ini. Hal tersebut salah satunya tertuang pada hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan janganlah kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu. HR Muslim. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. HR Muslim. Jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW mewanti-wanti akan bahaya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rezeki seret. Kemudian yang keempat adalah menafikan anak yatim. Penyebab rezeki seret lainnya adalah perbuatan menafikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasulullah selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim ini. Pada beberapa suruhan lainnya, Allah selalu menyertakan perhatian kepada fakir miskin juga. Salah satu dalilnya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka acara patut dalam baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS Al-Baqarah 220. Bagi orang-orang yang munafikan atau juga menghardik anak yatim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Pada surah Al-Maun ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. QS Al-Maun 1-3. Kemudian yang kelima adalah suka makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat diijabnya suatu doa dan merupakan satu prasyarat diberikannya keturunan soleh dan soleha. Ini tentu berkaitan dengan konsep rezeki. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram tentu tidak akan mendapatkan ijabah atau doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rezeki akan ikut tertutup karenanya. Tak hanya dari bentuk makanan yang haram, cara perolehan makanan yang haram juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram. Meskipun wujud makanan tersebut halal adanya, cara perolehan seperti dari mencuri, korupsi, merampok, menyuap, dan sejenisnya termasuk cara perolehan harta yang haram. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 12, Allah telah berfirman mengenai hal ini. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang makin berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. QS Al-Baqarah ayat 172. Kemudian yang ketujuh adalah kurang menjaga badan. Badan atau kesehatan adalah satu hal yang berkaitan
erat dengan bagaimana suatu ikhtiar mencari rezeki dilakukan. Meski hal ini nampaknya sepele, tapi Allah menganggap kebiasaan menjaga badan sebagai satu wujud dari sikap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Begitu pula badan yang tak dijaga dengan baik akan membuat penyakit mudah singgah sehingga kelak mempersulit ikhtiar mencari rezeki. Hal ini pun secara jelas telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 tentang pentingnya menghindari kebiasaan yang merusak tubuh. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baik, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedelapan adalah tidur pagi sesuai sholat subuh. Banyak yang menyebutkan bahwa kebiasaan tidur pagi setelah sholat subuh merupakan salah satu sebab seretnya rezeki seseorang. Apa benar demikian ternyata mampu menghalangi masuknya rezeki seseorang? Tentu saja hal ini untuk pengecualian bagi mereka yang memang bekerja pada malam hari dan membutuhkan istirahat pada pagi hari. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, ada baiknya seorang muslim melakukan berbagai aktivitas di pagi hari selain tidur. Kemudian yang kesembilan adalah kerap mengeluh. Jangan remehkan kebiasaan kerap mengeluh. Mungkin hal ini terdengar tak ada hubungannya dengan seret atau tidaknya rezeki seseorang. Namun ternyata kebiasaan suka mengeluh merupakan satu bentuk tidak bersyukurnya seseorang atas rezeki yang diterimanya. Sebagaimana diketahui bahwa hamba yang pandai bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka yang kupur dan tak pandai bersyukur maka azab Allah sangatlah pedih. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kemudian yang ke-10 adalah suka pamer. Sifat memamerkan segala sesuatu seperti harta, kekayaan, kecantikan, jabatan, dan sebagainya. Mungkin banyak yang tidak paham akan bahaya sifat satu ini. Namun sebenarnya kebiasaan suka pamer menyimpan sejumlah bahaya yang tidak sepele. Kebiasaan suka pamer merupakan salah satu penyebab rezeki seret. Ini merupakan satu bentuk syirik kecil yang mendatangkan dosa. Mereka yang merasa tersakiti akibat kebiasaan suka pamer juga menjadi asal muasal seretnya rezeki seseorang. Kata lain dari pamer adalah riya dan riya. Jelas-jelas dilarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain, ingin dilihat dari puji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. IS An-Nisa ayat 38. Kemudian yang ke-11 adalah mempraktekkan riba. Riba sudah jelas hukumnya di dalam Islam. Allah dengan tegas melarang hal ini dan dalilnya pun sudah banyak ditemukan dalam Al-Quran. Riba saat ini memang banyak ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ternyata mereka yang melakukan praktek riba merupakan penyebab dari seretnya rezeki yang dialaminya. Bahkan riba menjadi serius karena ancaman dosa atas hal ini juga sangat besar dan banyak pihak yang dirugikan karenanya. Meski masyarakat kita saat ini banyak mempraktekkan hal ini, namun alangkah baiknya riba dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun satu contoh firman Allah yang mengatur masalah riba adalah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba.
dan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan perihal diri dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. QS Ali Imran ayat 130. Kemudian yang ke-12 adalah sifat pelit. Sifat pelit merupakan satu bagian dari sifat setan. Maka dari itu, seorang muslim dilarang untuk bersifat pelit, apalagi terhadap sesamanya. Rezeki malah enggan untuk mendekat bila seorang muslim masih dihinggapi oleh sifat pelit. Justru sebaliknya, kebiasaan berbagai melalui sedekah akan menarik rezeki untuk datang. Dalam Al-Quran pun dengan jelas betapa Allah mengingatkan manusia untuk menjauhkan diri dari sifat pelit atau kikir. Hal ini termaktub dalam surah Al-Imran ayat 180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengingkari bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan. Kikir itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. QS Ali Imran ayat 180. Dari sekian banyak penyebab rezeki seret di atas, kebanyakan akar masalahnya adalah kurangnya sikap bersyukur dan kurangnya manusia berbagi dengan sesamanya. Saat ini sudah ada begitu banyak kesempatan mensucikan harta dengan berbagai bersama mereka yang kurang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.